Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview suatu jurnal untuk tugas pertemuan 3. Nama saya Dafai Muludi Mujafar Asidik, NIM saya 11220934. Ya, yang saya review untuk jurnal ini adalah judulnya Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Jurnalnya ISSN 2089 strip 9815. Penulisnya yang pertama Indra Herman Firdaus, yang kedua Gunawan Abdillah, yang ketiga Faiza Renaldi. Untuk URL tersebut, URL sebagai berikut. Untuk tahun jurnal tersebut adalah 2016. Latar belakang, PT Sud Pacific Viscose menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, sehingga perusahaan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian kinerja pegawai untuk memilih karyawan terbaik. Saat ini perusahaan menggunakan metode pemilihan karyawan terbaik yang kurang objektif, sehingga digunakan metode AHP dan TOPSIS untuk menjelaskan masalah tersebut. Diharapkan kedua metode ini dapat memberikan informasi yang valid dan berguna untuk keputusan administratif yang memotivatif karyawan seperti promosi, pelatihan, dan reward. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat menyelesaikan masalah pemilihan karyawan terbaik yang ada di PT Sud Pacific Viscose. Metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Yang kedua, studi pusaka. Mengumpulkan data dari buku-buku atau literatur sejenis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada analitik hierarki proses atau disebut AHP. Analitik hierarki proses adalah sebuah metode atau teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria, di mana penarikan yang harus dipertimbangkan memiliki tingkat kompleksitas atau tingkat signifikan yang berbeda-beda. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. saat pada 1970 dan banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen, teknik, bisnis, dan ilmu sosial. AHP berdasarkan pada prinsip bahwa dalam pengambilan keputusan yang kompleks, manusia lebih mampu memproses informasi secara daripada absolut. Oleh karena itu, dalam metode ini, suatu masalah pelaporan menjadi beberapa kriteria dan alternatif yang harus dievaluasi. Kemudian, step kriteria ini diberikan relatif atau tingkat signifitas terhadap tujuan akhir, dan alternatif dinilai berdasarkan setiap kriteria tersebut. Yang kedua, teknik for order preference by similarity to ideal solution atau disebut TOPSIS. Teknik for order preference by similarity to ideal solution adalah sebuah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan kesamaan dengan solusi ideal. Nah, metode ini dikembangkan oleh Huang dan Jung pada tahun 1981 dan banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen, teknik, bisnis, dan ilmu sosial. Seperti teknik apa seperti dalam metode TOPSIS ini suatu masalah permodelan menjadi beberapa kriteria dan alternatif yang harus dievaluasi. Setiap kriteria diberikan bobot relatif atau tingkat signifikans terhadap tujuan akhir. Kemudian setiap alternatif dinilai berdasarkan setiap kriteria tersebut dengan membandingkan nilai yang diperoleh dari alternatif tersebut dengan nilai ideal yang paling baik dan nilai negatif ideal yang paling buruk dari masing-masing kriteria. Pembahasan. Rancangan umum sistem yang akan dibangun pada sistem penentuan karyawan terbaik ini meliputi masukan berupa data karyawan yang dijadikan data alternatif serta proses yang meliputi tahapan-tahapan.
dari metode AHP dan metode TOPSIS, dan keluaran berupa sistem pendukung keputusan penentuan karyawan terbaik. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai perencanaan umum sistem yang akan dibangun. Yang pertama, masukan, yang kedua, proses, yang ketiga, keluaran. Nah, untuk hasilnya tuh seperti gambar berikut. Kesimpulan penelitian ini menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat merekomendasikan karyawan terbaik pada PT Sud Pacific Viscose berdasarkan kriteria yang telah diterapkan, yaitu pengetahuan, kemampuan, sikap, absensi, dan kerjasama dengan menggunakan ya kerjasama yang terakhir. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.